Ya Allah ya Karim. Sementara banyak orang di PHK nggak nerima, nggak dibayar nggak nerima, dibawa lari nggak nerima, hancur nggak nerima, macet nggak nerima, ya nggak kepilih nggak nerima, gagal nggak nerima, nggak tembus nggak nerima. Selalu lihat kok dia nilainya lebih kecil, kenapa dia lulus saya kagak, dia pengen begini, timbulnya malah buruk sangka, malah jahat sama orang, malah dengki, malah hasut, iri. Ya minimal kalau nanti memang akan bahagia, minimal udah kerampas duluan tuh kebahagiaannya. Karena apa? Gak bisa melewati secara langsung senang, langsung bahagia, gak bisa. Tapi kalau misalnya kita terima dan kita nggak boleh melakukan nuntut apa-apa, itu adalah kesalahan. Jadi kalau misalkan ada ustadz cerita kayak gini, ini menyesatkan. Kenapa? Orang notabene seperti sama itu ini, kalau cerita ya, kalau cerita kayak gini, ini lebih sering kepada nyindir dirinya intinya gitu. Jangan dia nuntut saya gitu, jangan kayak gitulah. Pokoknya kalau kayak gitu kamu nanti kualat ibaratnya. Kalau kamu kualat nanti kamu nggak dapat rezeki ke depannya gitu. Ya intinya sih itu ngeles aja gitu. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Dik. Ya teman-teman, ini saya sebenarnya tahu maksudnya dalam video kali ini Pak Jaman ya. Karena ada kaitannya dengan pecat dan tidak memecat sih. Ada kaitannya dengan hubungan tenaga kerja. Nah teman-teman, kalian kan tahu lah, kemarin saya bahas tentang Pak Eka, mantan karyawan. Tapi sebenarnya ini mungkin kepada unit bisnis lain sih sebenarnya obrolan Pak Jaman ini. Ya pokoknya biar lebih enak, teman-teman bisa langsung saksikan video ini. Dan nanti saya akan berikan komentar ya teman-teman. Yuk, cekidot. Saya pernah diundang suatu saat ke pernikahan putra-putrinya Prof. Mulamin, guru saya. Kumpul orang-orang hebat di sana. Begitu saya datang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dicegat sama satu keluarga besar yang terdiri dari berbagai umur. Nggak cuman orang tua, tapi ada yang lebih tuanya. Nggak cuman orang tua, ada yang mudanya. Bahkan ada lagi yang lebih mudanya lagi alias remaja. Dan ada lagi yang kemudian anak-anak, bahkan ada yang digendong. Keluarga besar ini kemudian nemui saya, mencium tangan saya dengan khidmat, memeluk saya, mencium pipi kanan, pipi kiri saya, dan kemudian berterima kasih dan bercerita sambil berlinang air mata. Terus saya nanya gitu, ini ada apa? Ini kan keadaannya lagi gembira, keadaannya lagi seneng, nikahannya orang, pestanya orang. Iya Ustadz, makasih udah menguatkan kami dikala kami jatuh. Emang apaan? Ya ceritanya kira-kira begini. Nih orang pada, nih keluarga bukan orang yang kaya, bukan orang yang dari kalangan punya, dari kalangan yang seneng-seneng banget. Enggak, biasa aja. Tapi kemudian disebutnya dalam keadaan itu pun dia terpuruk. Keluarga ini kemudian gak bisa membiayai rumah tangganya, sehingga yang pada sekolah berhenti, yang pada nyantren berhenti, yang pada kuliah berhenti. Kemudian gelisah enggak, baper enggak, kecewa enggak, down enggak, pada marah enggak, pada sebel enggak, pada kemudian kalut, enggak tenang, khawatir enggaknya lama-lama, alias ya sempet lah namanya manusia. Tapi pengen nyari pinjaman sana sini, kok dengerin ustadz katanya, dengerin saya ngomong bahwa sudah terimain aja, la haula wala quwata illa billah. Pengen kemudian nemuin kepala sekolah, ketua yayasan, rektorat, supaya kemudian ada jalan keluar bagi anak-anaknya pada bisa sekolah, bisa nyantren, bisa kuliah.
Tapi kemudian dia pada ingat tausiah-tausiah saya. Apa katanya? Allah aja, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nggak usah nyari orang. Udah, kalau emang ini adalah keinginan Allah, ya udah. Emangnya kiamat begitu menirukan omongan saya? Emangnya mati tuh, nggak sekolah, nggak nyantren, nggak kuliah? Udah, bismillahirrahmanirrahim. Ntar ada takdir yang lebih baik. Ya Allah, ini orang kemudian pada jalan aja, ya berturut-turut sekeluarga dia ngaji satu sama yang lainnya, saling belajar mengajar satu sama lainnya. Ya, orang tua ikut ngajarin anaknya, yang gedean ngajarin yang kecil, begitu tiap hari kerjaannya. Enggak dirasa bahwa ini enggak sekolah, enggak dirasa bahwa ini enggak nyantren, enggak dirasa bahwa ini enggak kuliah. Udah, nah emangnya lagi off dulu, dinikmatin aja. Apa yang dinikmatin? Kebersamaan, keceriaan, bisa jalan pagi, bisa ke masjid, bisa ngaji sana sini bareng. Pokoknya ini keluarga dia seneng aja dengan pemberian Allah, seneng aja dengan keputusan Allah. Dia nggak bisa lagi nyekolahin anaknya, nggak bisa nyantrenin anaknya, nggak bisa nguliahin anaknya. Dan hebatnya semuanya menerima. Gile bener. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nerima. Ya Allah ya Karim. Sementara banyak orang di PHK nggak nerima, nggak dibayar nggak nerima, dibawa lari nggak nerima, hancur nggak nerima, macet nggak nerima, ya nggak kepilih nggak nerima, gagal nggak nerima, nggak tembus nggak nerima. Selalu lihat kok dia nilainya lebih kecil, kenapa dia lulus kagak, oh dia pengen begini, timbulnya malah buruk sangka, malah jahat sama orang, malah dengki, malah hasut, iri. Ya minimal kalau nanti memang akan bahagia, minimal udah kerampas duluan tuh kebahagiaannya. Karena apa? Gak bisa melewati secara langsung senang, langsung bahagia, gak bisa. Terus apa yang terjadi dengan tamunya Prof Mulamin itu? Ya, apa yang terjadi ketika udah gak bisa lagi sekolah, nyantren, kuliah tuh anak-anaknya? Bahkan ya kan emang gak bisa nyari duit dah tuh bapak ibunya. Udah, semua pada belajar ngaji bareng dan saling belajar dan mengajar bareng sekeluarga. Subhanallahnya, jalan beberapa waktu malah ada titipan. Ada titipan anak kanan kiri depan belakang kepada dia. Dititipin tuh ke keluarga ini. Tutap titip, tumbah tambah, tumbuh, akhirnya begini begitu. Akhirnya 10 dekade, 1 dekade kemudian, 1 dasawarsa kemudian, atau 10 tahun kurang lebihnya, menjelma menjadi sekolah yang komplit plit dari playgroup, TK, SD, SMP sampai SMA. Dan mereka bilang nggak bakalannya nih sekolahan ada kalau dulu anak saya nggak bisa nyantren, anak saya terus nyantren, terus sekolah, terus kuliah. Gara-gara nggak bisa nyantren, nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah, justru sekarang jadinya punya sekolahan. Teman-teman semua jangan gusar kalau ketemu mentok-mentok, kalau ketemu tembok-tembok, kalau ketemu sungai yang dalam, lebar, ketemu lautan, ketemu gunung. Gak usah kita gusar, kita nikmatin aja. Udah kita bayar sangka aja sama Allah. Nih Allah lagi mau ngasih apa ya? Allah mau ngehadiahin apa ya? Oh saya di PHK. Oh apa ini Allah mau kasih ya? Oh saya ini hilang motor, Allah mau ngasih apa ya? Oh saya keserempet, Allah mau ngasih apa ya? Itu. Oke, itu teman-teman videonya. Nah teman-teman, jadi ada beberapa poin yang akan saya bahas di sini. Pertama tentang masalah orang yang katanya ini sama-sama tamu undangan ya, tamu undangan dari Prof. Saya nggak tahu sih Profesor siapa di sini karena nggak familiar sih sebenarnya. Tapi ya mungkin saya yang kurang pengetahuan tentang banyak orang sih. Tapi ya mungkin teman-teman juga akan bilang seperti itu, kurang familiar, kecuali misalkan beberapa profesor yang sering muncul di TV ya. Nah, tapi intinya bukan itu sih sebenarnya. Ini orang bisa berbarengan datang. Nah di sana dibahas orang ini orang biasa, orang yang ekonominya biasa-biasa. Tapi
10 tahun yang lalu katanya. Kalau misalkan kita ingat 10 tahun yang lalu, kalau cerita Yusuf Mansur jadi sekarang ketemu lagi di pernikahan, saya nggak tahu pernikahannya itu tahun kapan, apakah 2018 atau 2019 atau tahun kapan, yang jelas pernikahannya udah lama. Mungkin ada berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu, mungkin tahun ketemunya mungkin di 2010-an. Nah kalau misalkan 2010, orang ini di 2010 dalam kondisi yang seperti itu ya, misalkan ya. Nah orang itu bisa nguliahin bisa nguliahin anaknya, bisa mesantrenkan anaknya, terus sekolah anaknya. Kategorinya mungkin orang biasa atau menengah ke atas gitu, karena kan bisa mengkuliahkan ya. Jadi ya walaupun kadang kuliah ada yang murah, tapi ya mungkin intinya kayak gitu. Tapi ceritanya agak aneh sih, agak menjurus gitu loh teman-teman. Nah sekarang kalau misalkan cerita-cerita seperti ini kita bahas ulang, itu kayak kisah kayak orang yang misalkan kayak batu bara gitu. Orang yang katakanlah nyumbang 1 miliar untuk, saya nggak tahu untuk dia atau untuk pesantren, saya nggak ngerti ya. Yang jelas Yusuf Mansur yang terima kata media itulah. Terus ini mirip loh kalau misalkan ini diceritakan ulang model seperti ini, gara-gara ikut Yusuf Mansur, saya rasa agak aneh loh. Orang misalkan ngikutin omongan Yusuf Mansur, agak aneh sih sebenarnya. Tapi ya bukan itu sih masalahnya. Nah yang ketiga ini tentang yang akan kita bahas. Ini menurut saya, ini ada kaitannya dengan karyawan unit bisnis yang lain sih. Dimana karyawan unit bisnis yang lain waktu itu gitu ya, ada banyak yang katanya jumlahnya, saya nggak tahu lah pokoknya berapa, ada yang belum dibayar. Tapi saya nggak tahu apakah itu nyindir orang karyawan Paytrend atau karyawan unit bisnis yang lain. Intinya teman-teman bukan masalah nyindir siapa-siapanya. Intinya Yusuf Mansur ini itu menyarankan kepada orang-orang yang sedang di PHK atau misalkan orang-orang yang sedang mengalami keresahan atau misalkan yang dipecat, intinya lah, itu jangan terus nuntut kepada ininya, jangan terus ini harus terima karena Allah. Karena ini pokoknya kalau misalkan nanti kamu nuntut kamu ini, kamu artinya nggak nerima dan kamu nggak akan dapat rezeki dari tempat lain gitu mungkin, atau misalkan dapat rezeki lebih dari itu. Itu sebenarnya agak aneh sih sebenarnya omongannya gitu ya. Karena notabene dia katakanlah Ustadz, soal nerima dan nggak nerima itu urusan hati sih sebenarnya. Kita nerima nih dengan takdir yang kita terima sekarang gitu ya. Karena ya takdir terbaik yang kita miliki ya yang sekarang kita alami gitu. Nah, tapi ketika kita mengalami dizolimi, misalkan kita itu disakiti oleh orang lain dan sakitinya itu berefek pada hal-hal yang sifatnya fundamental atau sifatnya itu tentang hak, itu kita nuntut haknya itu ya kewajiban kita juga. Kita nggak boleh nerima maksudnya dalam kategori nerima kepada takdir Allah itu adalah suatu hal yang sangat baik. Dan itu sebenarnya kewajiban kita nerima takdir Allah. Nah cuma kita menuntut hak atas dasar menuntut keadilan, dan ini ibaratnya kita itu diwajibkan secara tidak langsung karena kita ini orang Islam gitu. Orang Islam itu wajib menuntut hak karena kalau misalkan kita mampu, terkecuali kita berhadapan dengan orang yang tidak mampu, karena ketidakmampuan itu kita tidak diwajibkan untuk menuntut hak itu gitu. Walaupun itu kita harus berusaha gitu ya. Nah, orang seperti Yusuf Mansur ini, bahwasanya kalau kamu sedang dizolimi, misalkan kamu di PHK oleh itu, atau misalkan gak dibayar gajinya, itu kan ada tadi sebenarnya, misalkan gajinya gak dibayar terus di PHK bla 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 bla, itu harus terima biar nanti kedepannya itu kamu akan mendapatkan hal yang lebih. Nah, omongannya nerimanya boleh, tapi kalau misalkan kita harus terima dan kita nggak boleh melakukan nuntut apa-apa, itu adalah kesalahan. Jadi kalau misalkan ada ustadz cerita kayak gini, ini menyesatkan. Kenapa? Orang notabene seperti Yusuf Mansur ini kalau cerita kayak gini, ini lebih sering kepada nyindir dirinya intinya gitu. Jangan dia nuntut saya gitu, jangan kayak gitulah. Pokoknya kalau kayak gitu kamu nanti kualat ibaratnya. Kalau kamu kualat nanti kamu nggak dapat rezeki ke depannya gitu. Ya intinya sih itu ngeles aja gitu. Tapi karena ini berefek samping atau berimbas pada yang namanya syariat, yang pedoman hidup,
yang namanya aturan Allah ini, makanya saya pertegas bahwasanya omongannya itu tidak benar sama sekali. Jadi kita diwajibkan sebagai orang Islam itu, kalau kita punya kemampuan untuk menuntut, yang menuntut keadilan, karena itu salah satu kewajiban kita. Kalau misalkan itu kita berhadapan dengan hal yang misalkan mustabil untuk dituntut, minimal kita berusaha. Ya paling berat-beratnya kita berdoa gitu, sebagai orang yang paling lemah. Itu berat, kita udah nggak kuat nih, ya udahlah kita berat untuk menghadapinya, ya udah kita paling berdoa, itu adalah kewajibannya gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini ya. Hati-hati kalau termakan dengan omongannya kelihatannya baik nih, tapi ini berbahaya ya. Oke, sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.